Lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi di salah satu lokasi yang menjadi klaster COVID-19 di Kelurahan Sunter Agung. Agi, hingga kini total ada berapa warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan bagaimana penanganannya hingga saat ini? Ada penambahan Juno dan juga saudara kalau disampaikan oleh pihak dari Lurah Sunter Agung Jakarta Utara per tanggal 8 Februari 2022 kemarin. Totalnya ada 1.025 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang berada di kawasan Sunter Agung Jakarta Utara. Hari ini yang disampaikan oleh pihak Lurah Sunter Agung ini mengatakan ada penambahan sebanyak 118 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga totalnya ada 1.143 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini berada di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Disampaikan juga oleh pihak dari Lurah Sunter Agung, memang dari jumlah tersebut tersebar dari 20 RW yang ada di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tetapi yang paling banyak adalah di RW 01 di tempat saya melaporkan ini. Diketahui atau disampaikan di RW 01 ini tempat saya melaporkan terdapat 101 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tetapi pada saat dilakukan cross check ataupun verifikasi oleh pihak dari RW 01 yang hanya ditemukan adalah 64 warga yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri ataupun terkonfirmasi positif COVID-19. Sisanya yang disampaikan oleh pihak dari RW 01 ini mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi tinggal di kawasan Sunter Agung Jakarta Utara. Sehingga inilah yang jadi instruksi ataupun perintah dari Lurah Sunter Agung untuk memerintahkan kepada setiap RW ataupun Satgas dari tingkat RW untuk memastikan verifikasi data terkait dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dari jumlah tersebut juga, Juno dan juga saudara, terdapat 687 warga yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sementara sisanya ada 338 orang ini telah dilakukan ataupun dirujuk ke rumah sakit yang menangani COVID-19, entah itu berada di kawasan Jakarta Utara ataupun memang dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan juga Pademangan. Dari jumlah tersebut memang cukup banyak, Jono, ada 600 lebih warga yang memang melakukan isolasi mandiri. Disampaikan juga oleh pihak dari Lurah Sunter Agung ini tidak ada penanda rumah yang sedang melakukan isolasi mandiri, sehingga yang disampaikan oleh pihak dari Sunter, maksud kami ada dari pihak Lurah Sunter Agung, kemudian dari RW 01 ini mengatakan masyarakat ini memiliki pengalaman pada saat lonjakan gelombang kedua pada saat tahun lalu begitu, sehingga mereka mengetahui bagaimana yang harus dilakukan pada saat melakukan isolasi mandiri. Tetapi ke depannya mereka nanti akan memberikan tanda agar warga sekitar ataupun tetangga sekitar juga tidak terpapar COVID-19, sehingga ini mengantisipasi jika nantinya akan terus bertambah COVID-19 di Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara ini. Juno. Ya, Gi, bisa Anda gambarkan seperti apa lingkungan di sana sehingga virus begitu menyebar masifnya? Kalau saya gambarkan, Juno dan saudara, memang ini kawasan di tempat saya melaporkan adalah RW 01, kemudian juga berdekatan dengan RW 02 dan juga RW 03. Kawasannya memang padat penduduk, Juno dan juga saudara. Banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan di sini, bukan hanya warga sekitar saja, tetapi juga di sini banyak sekali beberapa toko-toko yang berjualan bahan-bahan memang kebutuhan dari masyarakat, sehingga memang ini bisa dikatakan sebagai faktor penyebab utama masifnya ataupun lebih cepatnya penurunan COVID-19 di kawasan Sunter Agung Jakarta Utara ini. Bahkan dari pihak pemerintah setempat ataupun dari Satgas COVID-19 di pihak dari RW setempat juga akhirnya menginisiatif untuk melakukan pembagian masker. Karena memang pada saat tadi kami berada di sejak pagi tadi juga, Juno, kami melihat memang banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas tetapi lupa bahkan tidak menggunakan masker. Bahkan juga ada beberapa dari mereka yang memang menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan juga mulut, sehingga inilah yang harus menjadi catatan bagaimana dari pihak pemerintah setempat, dalam hal ini adalah Satgas dari tingkat RW, untuk mengantisipasi dan juga mencegah agar tidak ada lagi penyebaran COVID-19 di kawasan Sunter Agung ini yang sudah sampai saat ini juga sudah mencapai 1.000 lebih, dan harus menjadi catatan bagi pemerintah setempat agar untuk menekan jangan sampai menambah terus pada hari-hari yang akan datang. Juno. Ya, Gi, untuk saat ini bagaimana pihak kelurahan setempat dapat melakukan penanganan, terutama ini masuk dalam zona merah, apakah akan ada pembatasan aktivitas di sana? Hal ini juga yang sebenarnya kami tanyakan tadi langsung kepada Lurah Sunter Agung Jakarta Utara terkait dengan apakah akan ada dilakukan pembelakuan mikro lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat
terkait dengan adanya penemuan ataupun adanya kasus lebih dari 1.000 kasus yang berada di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara ini. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari Lurah Sunter Agung ini mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian keputusan yang disampaikan nanti oleh pihak dari pemerintah Kota Jakarta Utara dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan evaluasi pemblokiran PPKM, kemudian juga apakah memang diharuskan dilakukan micro lockdown di beberapa area ataupun di kawasan yang berada di Sunter Agung. Karena juga yang disampaikan oleh pihak Lurah Sunter Agung ini mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya micro lockdown atau pembatasan masyarakat di lingkungan rukun tetangga begitu. Di mana minimalnya ada 5 kasus yang terjadi di satu RT sehingga nantinya akan dilakukan micro lockdown di RT tersebut. Tetapi sampai saat ini yang disampaikan oleh Lurah dari Sunter Agung, jika nantinya memang diharuskan adanya micro lockdown di beberapa RT di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara ini, dari pihak RW dan juga RT sendiri sudah siap karena setiap RT ini telah dipasang gerbang pintu masuk dan nantinya akan membatasi bagaimana mobilitas dari masyarakat untuk keluar masuk dari area ataupun dari rumahnya masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, berikut keterangan dari yang disampaikan oleh Lurah dari Sunter Agung, Jakarta Utara. Kalau lockdown atau tidaknya itu kan berdasarkan hasil PPKM yang dikeluarkan setiap hari Jumat ya. Ini hari Kamis ya. Ya, hari Kamis, hari Jumat besok kita lihat hasilnya apakah ada zona merah atau tidak di Kelurahan Sunter Agung ya. Kalau memang ada zona ada yang lebih dari 5 orang di dalam satu RT, ya kita harus lockdown ya. Kalau di lockdown ya berarti ya kita suplai kebutuhan makan, akses keluar masuk kita tutup ya seperti gelombang kedua kemarin lah seperti itu. Tapi dipastikan berarti sampai saat ini belum ada RT yang di lockdown, Pak? Belum ada. Selain membagikan masker sebagai bentuk pencegahan agar penularan COVID-19 di kawasan Sunter Agung ini tidak terus meluas begitu, dari pihak kelurahan, RT dan juga RW juga kedepannya akan melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan secara berkala begitu beberapa RT memang diketahui adanya warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga dipastikan oleh pemerintah setempat dari Satgas setempat bahwa mereka yang melakukan isolasi mandiri nantinya juga akan terpenuhi obat-obatan dan juga makanannya yang memang dibutuhkan selama mereka menjalani isolasi mandiri. Ya, Gi, untuk saat ini bagaimana dengan proses isolasi mandiri? Apakah ada juga rencana akan dipindahkan ke GOR agar menjadi isolasi terpusat oleh pemerintah kota setempat? Memang beberapa daerah di kawasan DKI Jakarta ini telah melakukan ataupun membentuk sebuah isolasi terpadu ataupun isolasi terpusat di beberapa kawasan termasuk di kawasan Jakarta Utara. Informasi kami dapatkan di Jakarta Utara sendiri adanya GOR Sunter yang nantinya akan dilakukan sebagai tempat isolasi terpadu bagi warga ataupun masyarakatnya yang terpapar COVID-19 yang nantinya bisa dilakukan isolasi mandiri di GOR Sunter tersebut. Tetapi yang tadi disampaikan oleh pihak dari Lurah Sunter, maksud kami Lurah Sunter Agung ini mengatakan bahwa sampai saat ini GOR tersebut masih belum bisa dioperasikan karena masih menunggu keputusan dari wali kota dari Jakarta Utara. Jika nantinya sudah bisa digunakan atau dioperasikan begitu, GOR tersebut hanya bisa menampung 100 pasien ataupun 100 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tetapi jika kita bandingkan Juno dengan kasus yang terjadi saat ini yang berada di kawasan Sunter Agung ini lebih dari 1.000 begitu, sehingga memang tidak cukup juga jika nantinya warga harus dipindahkan untuk menuju ke tempat isolasi mandiri yang telah disediakan di GOR Sunter ini. Diharapkan ini menjadi catatan, menjadi PR juga bagi pemerintah setempat bahwa harus menyediakan tempat isolasi mandiri atau isolasi terpadu agar tidak adanya penyebaran COVID-19 di wilayah pemukiman padat penduduk seperti di tempat saya melaporkan ini. Juno. Baik, hingga saat ini ada 1.143 warga di Kelurahan Sunter Agung yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih rekan Agi Kurnia Sandi dari kawasan Sunter, Jakarta Utara.